Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswandaru Bayu Aji, pemateri pertama dari kelompok 9 yang akan membahas tentang penganggaran neraca. Nah, kelompok 9 itu sendiri terdiri dari Mas Said Agil, Mbak Iva Nur Safitri, Mbak Arin Gisatul, Mbak Tiara Puspa, saya sendiri Iswandaru Bayu Aji, dan Mbak Amelia Inka. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari anggaran neraca, budget neraca, dan anggaran neraca. Nah, yang pertama itu anggaran neraca menurut Supriyono 2082, anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aset, liabilitas, dan ekuitas, yaitu aset, utang, dan modal pada tahun yang akan datang. Sedangkan budget neraca menurut Munandar 2135, budget yang berisi posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan lebih terperinci. Nah, sedangkan anggaran neraca, pengertian paling akhir adalah anggaran yang paling terakhir disusun oleh perusahaan dalam proses penyusunan anggaran induknya atau master budget. Tujuannya sendiri, tujuan dari anggaran laporan keuangan salah satunya menyusun anggaran neraca. Nah, anggaran neraca itu disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang bersangkutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada manfaat anggaran neraca. Yang pertama ada sebagai pedoman kerja bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur dalam melakukan kegiatan produksinya. Yang kedua sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lainnya. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan yang keempat, sebagai anggaran neraca dapat digunakan untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban masa depan. Selanjutnya ada komponen anggaran neraca. Yang pertama, anggaran kas. Menurut Eni Aguskana, 2001-225, dalam buku anggaran perusahaan mengemukakan bahwa anggaran kas adalah perencanaan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas, aliran kas masuk, dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Yang kedua ada anggaran piutang. Anggaran piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasi pada waktu mendatang. Langkah anggaran piutang usaha pertama mengumpulkan data realisasi dan anggaran jualan. Yang kedua menentukan taksiran piutang tak tertagih bila ada dan syarat pembayaran. Yang ketiga menghitung anggaran piutang usaha termasuk menghitung taksiran kerugian piutang bila ada. Dan keempat menyusun anggaran piutang. Di sini saya Tiara Puspa akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang gitu. Manfaat utang dan modal. Yang pertama ada kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga, sebagai modal kerja. Dan keempat, untuk membiayai aset tak lancar. Yang keempat, ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi dianggarkan memuat ringkasan proyeksi dari berbagai komponen pendapatan dan biaya selama periode anggaran ini dapat dibagi menjadi kuartalan bahkan bulanan tergantung pada kebutuhan menurut J. Kashim dan Joel G. Siegel. Lanjutnya ada format penyusunan anggaran neraca seperti ini. Jadi dari laporan anggaran neraca dari PT Sejahtera Indah, anggaran neraca per 31 Desember 2008 seperti ini, bisa teman-teman memahami. Jadi ada aset dan kewajiban ekuitas. Jadi di sini ada tambahan informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran neraca untuk suatu periode anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca perusahaan periode lalu. Yang kedua, anggaran kas untuk periode anggaran mendatang. Dan yang ketiga, anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh penyusunan anggaran neraca. Di sini kami mengambil contoh yaitu penyusunan anggaran neraca pada PT SIS untuk tahun periode 2015. Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam menyusun anggaran neraca terdapat beberapa komponen yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada neraca 31 Desember tahun 2014 atau neraca pada periode sebelumnya. Di sini terlihat bahwa total aset dan total kewajiban ekuitas yaitu sebesar Rp435.100.000. Kemudian yang kedua yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca yaitu ada anggaran laba rugi 2015, artinya anggaran laba rugi yang telah disusun untuk periode mendatang. Lalu yang ketiga yaitu ada anggaran biaya produksi 2015. Anggaran biaya produksi ini juga merupakan anggaran biaya yang sudah disusun untuk periode mendatang atau periode 2015. Kemudian yang keempat ada informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2015. Yang pertama ada penjualan tunai 2015 yang diperkirakan yaitu sebesar 20 juta. Lalu yang kedua ada penerimaan kas selama tahun 2015 yaitu terdiri dari pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190 juta dan penerbitan saham baru sebesar 70 juta rupiah. Kemudian yang kelima yaitu ada pengeluaran kas selama tahun 2015. Yang pertama ada pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136 juta. Kemudian ada pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000. Kemudian ada pembelian perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20 juta. Pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14 juta, lalu pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500.000, lalu yang terakhir ada pembayaran dividen sebesar 10 juta. Kemudian ada beberapa langkah untuk menyusunnya. Langkah pertama yaitu menghitung saldo kas per 31 Desember tahun 2015. Yang pertama di sini ada saldo kas 1 Januari 2015 yaitu sebesar 400.000 yang berasal dari neraca pada Desember 2014 atau periode sebelumnya, yang ditambah dengan penjualan tunai sebesar 20 juta, lalu ada pelunasan piutang oleh debitur sebesar 190 juta, kemudian penerbitan saham baru sebesar 70 juta, dan saldo kas yang tersedia sebesar 280.400.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas tahun 2015 yaitu ada pelunasan utang sebesar 136 juta rupiah, lalu ada pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000, lalu ada pembelian perlengkapan sebesar 1 juta, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20 juta, pembayaran biaya overhead sebesar 14 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500.000, dan pembayaran dividen 10 juta. Lalu saldo kas per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 89.700.000 rupiah. Untuk penambah dan pengurang yang telah disebutkan yaitu berasal dari informasi tambahan. Kemudian langkah kedua yang dilakukan yaitu menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Untuk saldo piutang dagang per 1 Januari 2015 yaitu sebesar 30 juta berasal dari neraca
31 Desember 2014 atau dari periode sebelumnya. Kemudian ditambah dengan penjualan kredit Desember yaitu sebesar 180 juta berasal dari total penjualan tunai 2015 sebesar 200.000 dikurangi dengan penjualan tunai sebesar 20.000. Lalu untuk saldo piutang diperoleh 210 juta. Kemudian dikurangi dengan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan sebesar 190 juta berasal dari informasi tambahan, dan saldo piutang dagang per 31 Desember 2015 sebesar 20 juta. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu menentukan saldo persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku per 31 Desember yaitu sebesar 24 juta dari anggaran biaya produksi. Persediaan barang jadi per 31 Desember yaitu sebesar 20.000 dari anggaran laba rugi. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015. Saldo perlengkapan kantor per 1 Januari 2015 yaitu Rp0 berasal dari neraca Desember 2014 ditambah dengan pembelian perlengkapan kantor sebesar 1 juta berasal dari informasi pengeluaran kas, dan saldo perlengkapan sebesar 1 juta. Kemudian dikurangi dengan beban perlengkapan kantor sebesar 1 juta berasal dari anggaran laba rugi dan menghasilkan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 karena telah habis. Hai, perkenalkan nama saya Amel, NIM akhir 237. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Arin. Nah, langkah kelima itu ada menghitung saldo sewa dibayar di muka. Pertama, saldo sewa dibayar di muka per 1 Januari didapat angka 700 itu dari neraca bulan Desember 2014. Kemudian ditambahkan dengan pembayaran sewa tahun 2015. Didapat dari informasi tambahan, di mana angka tersebut juga sudah dimasukkan ke dalam tabel pengeluaran kas. Nah, hasilnya menjadi 2.900. Kemudian dikurangi dengan beban sewa sebanyak 2.000 dilihat dari anggaran laba rugi 2015. Kemudian 2.900 dikurangi 2.000 dihasilkan 900. Saldo sewa dibayar di muka. Nah, langkah keenam yaitu menentukan saldo aset tidak lancar. Yang pertama tanah. Karena tidak ada pembelian tanah baru, sehingga masukkan angka dari neraca 2014. Jadi 100.000 itu didapat dari anggaran neraca 2014. Kemudian kendaraan harga perolehan sebesar 220.000 dilihat dari neraca 2014. Nah, karena tidak ada pembelian kendaraan tahun 2015 sehingga jumlahnya 0. Kemudian harga pembelian kendaraan per 31 Desember 2015 nilai jadinya 220.000. Ketiga, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo akumulasi per 1 Januari sebanyak 16.000 didapat dari neraca 31 Desember 2014. Kemudian beban penyusutan 1.200 dilihat dari anggaran laba rugi. Kemudian hasilnya ditotal sehingga menjadi 17.200. Nah, peralatan kantor harga perolehan per 1 Januari 2015 itu 60.000 didapat dari neraca tahun 2014. Kemudian karena tidak ada pembelian maka 0. Kemudian pada akhirnya harga perolehan per 31 Desember itu senilai 60.000. Nah, yang kelima ada akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari sebanyak 4.000 dilihat dari neraca Desember 2014. Kemudian untuk beban penyusutan sebanyak 800 kita lihat dari anggaran laba rugi 2015. Kemudian hasil akhirnya akumulasi penyusutan tinggal dijumlah aja senilai 4.800.
Kemudian langkah ketujuh yaitu menghitung saldo utang dagang. Nah, saldo utang dagang per 1 Januari senilai 24.000 kita dapat dari neraca bulan Desember 2014. Ditambahkan dengan pembelian bahan baku senilai 130.000 kita dapatkan dari anggaran biaya produksi. Kemudian dijumlah menjadi saldo utang dagang sebesar 154.000 dikurangi dengan pembayaran utang dagang sebesar 136.000 kita dapatkan dari informasi tambahan di bagian pengeluaran kas. Nah, saldo utang dagang per 31 Desember itu senilai 18.000. Nah, langkah ke-8 yaitu menghitung saldo utang bunga. Saldo utang bunga per 1 Januari senilai 900 didapatkan dari neraca bulan Desember 2014. Kemudian kita tambahkan dengan beban bunga senilai 6.000 yaitu dari anggaran laba rugi. Kemudian kita total menjadi saldo utang bunga senilai 6.900. Nah, setelah itu kita kurangi dengan pembayaran bunga yaitu 0. Kemudian hasil akhir saldo utang bunga per 31 Desember 2015 senilai 6.900. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2015. Saldo utang pajak per 1 Januari itu senilai 20.000 kita dapatkan dari neraca bulan Desember 2014. Kemudian kita tambahkan dengan pajak penghasilan yaitu senilai 7.500 yang kita dapatkan dari anggaran laba rugi. Nah, keduanya kita jumlahkan menghasilkan 27.500. Kemudian kita kurangkan dengan pembayaran pajak yaitu senilai 7.500 yang kita dapatkan dari informasi tambahan di bagian pengeluaran kas. Nah, akhirnya kita dapatkan saldo utang pajak per 31 Desember 2015 sebesar 20.000. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah ke-10 menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung. Nah, saldo utang gaji per 1 Januari itu 0. Kemudian kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung senilai 20.000 yang kita dapatkan dari anggaran biaya produksi. Setelah itu kita total menjadi saldo utang gaji senilai 20.000. Lalu kita kurangkan dengan pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebanyak 20.000 yang kita dapatkan dari informasi tambahan pengeluaran kas. Lalu setelah itu kita kurangkan dan menjadi saldo utang gaji per 31 Desember 2015 senilai 0. Nah, langkah ke-11 yaitu menghitung saldo saham biasa. Saldo saham biasa per 1 Januari itu senilai 198.000 itu kita dapatkan dari neraca Desember 2014. Lalu kita tambah dengan penerbitan saham baru senilai 70.000 itu kita dapatkan dari informasi tambahan di bagian penerimaan kas. Lalu kita total saja menjadi saldo saham biasa per 31 Desember 2015. Hasil akhirnya senilai 268.000. Nah, lalu langkah yang ke-12 yaitu menghitung saldo akun saldo laba per 31 Desember 2015. Nah, saldo akun saldo laba itu 192.200 itu kita dapatkan dari neraca bulan Desember 2014. Lalu kita tambah dengan laba bersih. Itu kita senilai 17.500 kita lihat dari anggaran laba rugi 2015. Jadilah kita total menjadi saldo akun saldo laba senilai 209.700. Lalu kita tinggal kurangkan lagi dengan pembayaran dividen senilai 10.000. Nah, ini kita dapatkan dari informasi tambahan di bagian pengeluaran kas. Akhirnya setelah kita kurangi menjadi saldo akun saldo laba per 31 Desember 2015 senilai Rp199.700.
Nah, akhirnya kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-13. Di sini kita menyelesaikan penyusunan anggaran neraca dengan cara memasukkan data-data dari langkah pertama sampai ke langkah 12. Untuk formatnya sendiri itu sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada aset terdiri dari aset lancar dan aset non-lancar. Kemudian kita jumlah menjadi total aset. Kemudian di sebelah sisinya terdapat kewajiban dan ekuitas. Di sini kebetulan hanya ada kewajiban lancar saja. Kemudian kita jumlah menjadi total kewajiban dan total ekuitas. Nah, sekian langkah-langkah yang bisa saya jelaskan, materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.